Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulih mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di sebuah tempat yang mulia. Kita berharap dan berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, kembali kita mengkaji sebuah kitab yang mulia, Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah engkau orang yang bermanhaj salaf secara sempurna. Dan kitab ini bukanlah kitab maraton yang sekali baca kemudian habis. Namun kitab ini adalah kitab yang harus kita pelajari satu bagian demi bagian, satu langkah demi langkah, sehingga kita bisa memahami dengan benar apa hakikat seorang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf yang mulia. Maka sebagaimana perkataan para ulama, sabat nabat, segala sesuatu yang mana seorang itu teguh istiqomah, maka ia akan tumbuh. Adapun ketika seseorang tidak teguh, tidak istiqomah, maka ia akan susah untuk tumbuh dan berkembang. Maka tentunya kita berharap agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk mengikuti kajian kitab ini, karena yang istiqomah adalah yang akan tumbuh dan berkembang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kita sampai pada halaman 48, Manhajus salaf fil aqidah. Manhajnya salaf dalam aqidah. Halaman berapa nih kitab antum? 51. Di sini 51. Selisih 3 halaman. Tidak masalah. Manhajus salaf fil aqidah. Manhaj salaf dalam akidah ataupun keyakinan. Yatalakhasu manhajuhum fi mayan. Dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf di dalam mereka berakidah, yang pertama, hasruhum masdarat talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk mengetahui manhaj salaf di dalam apa? Akidah. Karena kelompok-kelompok, banyaknya kelompok yang memiliki manhaj yang keliru, menyimpang, maka itulah sumber perpecahan. Maka manhaj salaf hasruhum masdarat talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya memfokuskan sumber pengambilan ilmu. Sumber apa?
pengambilan ilmu. Masdar at-talaqi, sumber pengambilan apa? Ilmu. Jadi ini penting yang harus kita garis bawah. Cara pengambilan ini penting dan perlu kita perhatikan. Karena ada orang yang mengambil ilmu sembarangan. Ia mengambil ilmu dari semua guru. Kemudian ia mengatakan kepada orang lain, saya mengambil yang baiknya dan saya akan membuang yang tidak baik. Siapa Anda? Ukurlah kedalaman ilmu Anda. Sedalam apakah ilmu Anda dalam mengukur kebaikan seseorang? Dalam mengukur kebaikan dan kedalaman ilmu orang yang menyampaikan. Apakah antum kira pelaku bid'ah itu orang yang bodoh dan tidak berilmu? Apakah antum kira para pelaku bid'ah mereka tidak memahami ilmu? Apakah antum kira orang-orang pelaku bid'ah adalah orang-orang yang blow on? Tidak, mereka orang cerdas. Bahkan mungkin kepintaran mereka melebihi kita, jemaah. Maka ukurlah diri kita. Di antara mereka para pelaku bid'ah, ada orang yang sangat pandai terhadap bahasa Arab. Ada yang pandai qiraah. Bahkan ada yang pandai sejarah. Mereka sangat pandai. Cerdas. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita datang dan mengatakan, saya akan ambil baiknya. Siapa Anda? Bahkan berbahasa Arab pun Anda tidak memahaminya dengan baik dan benar. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan ketika orang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Ini belum. Diulangi apa Anda nih? Ketika seorang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, betul ia pandai. Tapi kepandaiannya untuk menyesatkan manusia. Untuk tazwir. Untuk mengatakan yang bid'ah ini adalah sunnah. Dan yang sunnah ini adalah bid'ah. Antum kira iblis itu pintar apa bodoh? Hah? Pintar apa bodoh? Pintar. Bahkan tatkala ia menggoda Adam alaihissalam, bapak kita. Apa yang ia katakan? Inilakum malaminan nasihin. Aku itu termasuk orang yang memberikan saran terbaik untukmu, wahai Adam. Memberikan apa? Saran dan nasihat. Ambil baiknya. Itu mau ambil kebaikan dari iblis. Hah? Lihat apa yang terjadi pada ayah kita ketika mengambil hal-hal yang baik dari iblis. Fadallahuma bigurur. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Adam alaihissalam dengan segala hikmahnya. Ia harus tersingkap auratnya. Ini penting jamaah. Jadi antum ambil baiknya, buang buruknya. Bisa apa enggak? Hah? Tidak bisa gitu. Makanya berkata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian ambil agama ini. Kepada siapa? Kepada tokoh si A, si B, kelompok ini, kelompok. Mereka pandai bertutur kata. Orang yang tidak paham, ya akan terkena aja.
Makanya seorang ketika mendapatkan ilmu yang benar, manhaj salaf, ia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum kira apakah kaum Khawarij itu orang yang bodoh? Hah? Mereka pandai, pintar. Makanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, lima takhtalifu hadhil ummah? Kenapa umat ini sering berselisih? Mungkin antum sering bertanya, kenapa umat ini sering apa? Berselisih. Sebuah pertanyaan yang muncul karena kecemburuan seseorang, karena ketidaknyamanan seseorang melihat fenomena perpecahan di tengah kaum muslimin. Namun tahukah Anda bahwasanya pertanyaan yang antum sampaikan itu bukanlah pertanyaan yang pertama kali muncul di dalam dunia Islam, di dalam sejarah Islam. Jauh sebelum kita bertanya, jauh sebelum kakek nenek kita bertanya terkait tentang hal ini, ternyata dahulu tokoh besar Islam dan kaum muslimin, Al-Faruq, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala intuisi yang sangat jelas dan bagus. Firasatnya sangat tepat. Dan seringkali firasatnya selalu menepati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari syariatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka ia pun berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lima takhtalifu hadhil ummah? Kenapa umat ini berselisih? Kenapa umat ini berselisih? Dan kejadian sekarang telah terjadi di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Maka percakapan antara dua manusia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bukanlah percakapan tentang dua orang yang berada di warung kopi. Ini terkait tentang Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum beriman, pemimpinnya kaum muslimin. Dan yang satu adalah seorang tokoh yang didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kemuliaan dan kemudahan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Dialah sosok yang paling paham terkait tentang tafsir Al-Quran. Ialah sosok yang alim pada zamannya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah turun kepada kami Al-Quran, wa qara'nahu, dan kita baca, dan kita tahu maksud daripada ayat Al-Quran itu ketika turun. Tahu dan faham artinya. Tahu dan faham maksudnya. Dan kita amalkan ayat itu. Maka tatkala kita telah tiada, datang setelah kita kaum, ternyata apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, yaqra'un Al-Quran. Mereka tidak menjadikan Al-Quran berada di perpustakaan mereka. Atau mereka tidak membiarkan Al-Quran itu berdebu, tidak. Bahkan mereka membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mereka membaca Al-Quran itu setiap hari, setiap malam. Akan tetapi, mereka memiliki pemahaman tersendiri. Ya? Pemahaman apa? Sendiri. Walikulli qaumin ra'yun. Dan setiap kaum, setiap daerah memiliki pemahamannya tersendiri. Menyelisih dari pemahaman ulama-ulama salaf terdahulu. Dan apabila mereka berselisih, mereka kemudian saling kontot-kontot. Subhanallah, terjadi. Ya. Jadi ketika antum pengen akur jamaah, ya, sumbernya harus apa? Al-Quran dan Sunnah, pemahaman siapa? Antum pengen akur sama anak, sama istri, sumbernya apa dulu? Sumbernya kata orang, berantakan keluarganya. Sumbernya apa kata mertua, berantakan. Terjadi perselisihan, kembali ke mana?
Al-Quran, sunnah. Nah, ini. Kemudian difahami itu ayat-ayat dan hadis Nabi SAW bukan dengan pemahaman diri kita, bukan dengan hawa nafsu kita, tapi dengan pemahaman para sahabat-sahabat yang mulia selamat. Ya. Kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi banyak sekali drama pada masalah-masalah yang receh? Kenapa? Ini. Yang pertama, mereka tidak berpegang dengan Al-Quran ataupun sunnah. Mereka membuangnya. Mereka hanya membaca, namun tidak dijadikan sebagai pedoman dalam hidup mereka. Atau mereka menjadikan itu semua pedoman dalam hidup mereka, namun tidak memahaminya dengan pemahaman sahabat-sahabat yang mulia. Nah, ini kunci. Antum pengen, aku sama anak-anak pengen tenang hidupnya, itu sumber. Jelas ya? Jadi, begitu juga dalam bab akidah. Manhaj salaf soleh, ya, itu selalu memakai sumber Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salaf. Dan ini adalah sumber persatuan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Syura ayat 13, an aqimuddin, tegakkan agama. Al-Quran dan sunnah pemahaman salaful ummah, wala tatafarraqu. Nah, ini hasilnya. Kalian tidak akan berpecah belah. Kemudian yang kedua, Yang kedua, ihtijajuhum bisunnatis sahihah. Ya. Mereka berhujah dengan sunnah yang sahih. Dengan sunnah yang sahih. Jadi yang pertama, sumber mereka Al-Quran, sunnah, pemahaman salaf. Al-Quran itu pasti sahih apa enggak? Ya, ada yang dhaif apa enggak? Oh, ini. Enggak ada. Namun sunnah, ada yang lemah apa enggak? Ada yang palsu apa enggak? Nah, kemudian sumber akidah manhaj salaf itu adalah mereka hanya berhujah dengan sunnah yang sahih. Enggak main-main, bukan asal konon cerita, tapi itu dusta. Enggak main seperti itu. Terlebih dalam masalah akidah. Masalah apa ini? Akidah itu apa? Keyakinan. Keyakinan perkara apa? Perkara ghaib apa bisa dilihat? Perkara apa? Ghaib. Maka manhaj salafus saleh itu menyandarkan agama mereka dalam bab akidah dengan sunnah yang Sunnah sahih itu apa? Apa itu sahih? Di situ diterjemahkan apa? Di situ terjemahnya apa? Mereka berhujah dengan sunnah yang sahih. Sahih itu apa? Apa itu sahih, jemaah? Apa syarat hadis itu sahih? Itu ditulis tuh. Syarat hadis sahih itu sanadnya nyambung. Sanadnya apa? Nyambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhobit. Yang keempat, tidak ada syudud dan illah.
Tidak ada syudud dan apa? Illah. Itu 5 syarat hadis yang sahih. Ini Masya Allah. Agama lain tidak akan ada seperti ini, jemaah. Ini hanya ada di dalam agama Islam. Jadi yang mengabarkan, menceritakan, ini perawinya, siapa ini? Oh, dia orang yang adil, terpercaya. Hafalannya kuat, diterima. Si A, kamu dapat kabar dari mana nih? Dapat kabar dari si B. Si A sama si B ini pernah ketemu apa enggak? Oh, ternyata enggak pernah ketemu, walau enggak sejaman. Loh, ini siapa ini? Pertengahannya ini siapa? Nah, ini enggak menjadi hadis apa? Sahih. Jadi harus benar-benar apa? Ketemu. Harus benar-benar sezaman. Bukan katanya. Ya. Karena ini bab apa? Akidah. Baik yang sunnah sahih tersebut sifatnya adalah mutawatir. Apa itu mutawatir? Perawinya banyak. Lebih dari 20 sampai 40 atau lebih. Lebih dari berapa? 20. Mutawatir. Maka Al-Quran ini diriwayatkan secara apa? Mutawatir apa ahad? Mutawatir. Lebih dari apa? 20. Bahkan lebih dari apa? 40. Adapun ahad itu hadis yang diriwayatkan mungkin satu orang. Seperti hadis innamal a'malu. Ini hadis sahih apa enggak? Hah? Itu hadis sahih. Perawinya banyak apa enggak? Hah? Tidak, cuma satu kemudian sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis innamal a'malu binniyat. Namun sebagian orang, sebagian kelompok ahlul bid'ah mengingkari sunnah yang statusnya ahad. Ya. Loh, kenapa? Nah, hadisnya ahad. Dilempar sama mereka. Enggak. Ahlus sunnah wal jamaah menerima. Contoh misalkan ada seorang yang terpercaya. Ketika ngabarin ke antum, oh ini Masya Allah, ini orangnya bertakwa, terpercaya. Ketika ngabarin ke antum percaya apa enggak? Tapi ini orang ya sering mabuk, main judi. Ketika ngasih kabar ke antum percaya apa enggak? Tidak. Ini satu orang ya. Berarti hadis itu hadis apa? Ahad. Ya. Kalau orang itu terpercaya, adil, apalanya kuat, udah. Kemudian yang ketiga, nah ini Masya Allah ya, manhaj salaf ya. Kita ketika ngomong manhaj salaf ya, berarti harus yang pertama tadi apa? Memfokuskan sumbernya dari mana? Al-Quran, sunnah, pemahaman apa? Salaf. Nah, kalau Al-Quran kita tidak perlu bicara, pasti Al-Quran itu apa? Sahih, betul? Sunnah harus dicari yang apa? Sahih. Baik dia mutawatir ataupun apa? Ahad. Yang ketiga, nah ini. Ini yang berat ya, Mah. Apa itu? Apa yang ketiga? Coba antum baca. Hah? Masya Allah. At-taslim, tunduk jamaah. Nah ini. Tunduk. At-taslim, tunduk. Sikap tunduk. At-taslimu bima jabil wahyu. Tunduk dan patuh terhadap wahyu yang datang darinya. Antum kalau Jumatan nih. Jumatan apa enggak antum? Hah? Jumatan ya kan? Waktunya jaga Jumatan Mas ya? Jumatan, alhamdulillah. Tapi ketika antum selesai Jumatan itu biasanya ada orang-orang pinggir jalan nih. Ada yang tidak Jumatan, betul apa enggak? Antum tanya, Mas, mohon maaf, hukum sholat Jumat itu apa? Kira-kira jawabannya sunnah apa haram? Yang jawab.
Orang yang di jalan antum temui, Mas, hukum sholat Jumat itu apa? Dia pasti jawab apa? Hah? Pasti jawab apa? Wajib. Wajib. Tidak ada satupun orang meyakini sholat Jumat hukumnya apa? Sunnah. Tahu enggak hukum sholat Jumat wajib? Tahu. Loh kenapa enggak sholat Jumat? Nah ini dia. Yang ketiga ini banyak orang terpeleset. Terpeleset. Itu apa? Tidak tunduk. Subhanallah. Kita ini tidak bisa hidup suka-suka saya. Lo nggak apa-apa suka-suka saya. Ini mana hukuman Allah? Subhanallah. Nabi SAW seringkali berzikir dan berdoa, Allahumma inni abduk. Hah? Terus apa? Wa benu abdik. Wa benu amatik. Ya Allah, aku adalah hamba. Aku adalah hamba? Budak. Apa itu budak? Budak itu punya sesuatu apa enggak? Hah? Nah ini antum harus benar-benar Allahumma inni ana abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah apa? Hambamu, budakmu ya Allah. Budak, ya. Itu punya harta apa enggak? Hah? Tidak punya. Tuannya kalau ngasih harta berarti hartanya titipan apa milik budak? Hah? Tuannya kalau ngasih ke budak itu berarti titipan apa punya budak? Titipan. Budak itu tidak memiliki, makanya dia tidak bisa membeli dan tidak bisa apa menjual. Bahkan dirinya diperjualbelikan. Maka ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau tunduk, ia mau melepas dari ikatan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, binasa. Maka kembalilah ke sebuah jalur rel yang benar. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah apa? Hambamu. Kalau hamba itu bisa hidup bebas apa enggak? Ada aturan. Ada aturan. Dan inilah yang akan membuat hidup kita itu bahagia. Sesungguhnya aku adalah hambamu. Wa benu abdik. Anak dari hambamu. Anak dari hamba itu siapa? Bapak. Wa benu amatik. Anak dari hamba putri. Hamba wanita. Itu siapa? Ibu kita. Jadi posisikanlah kita sebagai seorang hamba. Hamba itu tugasnya melakukan kewajiban atau menuntut hak. Hah? Melakukan kewajiban. Salah. Nah, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah menjadi hal yang wajib bagi kita untuk fokus pada kewajiban dan tidak fokus terhadap hak. Fokus pada apa? Seringkali nih ya, orang setelah hijrah, mana nih pertolongan Allah? Pertolongan Allah nih hak apa kewajiban Allah? Maaf, pertolongan Allah itu kewajiban dia atau hak manusia? Hah? Haknya dia, betul. Tapi kewajibannya mana? Ya, apakah ia telah melakukan kewajiban? Tidak. Bahkan mungkin tidak maksimal. Maka satu hal yang pasti ketika kita hidup di dunia, kita ini hamba. Fokus sama hak atau kewajiban? Hah? Nah itu. Antum ketika sebagai orang tua bapak, antum lebih fokus sama hak apa kewajiban? Kewajiban. Hidup orang akan berantakan ketika ia lebih fokus terhadap hak daripada kewajiban. Ingat baik. Oke, ada kejadian seorang bapak ya. Dia lebih fokus pada hak daripada apa? Kewajiban. Maka ini akan timpang dan cacat. Ia tidak mau mendidik anaknya, tapi ia ingin untuk ditaati oleh anaknya. Betul? Tidak mau. Terus apa yang dia lakukan? Taruh di pondok, tapi nggak mau mendidik. Loh Pak, ini kan nggak boleh. Ya emang nggak boleh, terus kamu mau ngapain? Yang penting kan kamu taat sama saya. Ya, tidak mencontohkan hal yang baik terhadap apa? Putra-putrinya. Clear, ketimpangan seperti itu. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tunduk dan patuh terhadap datangnya apa?
Nah ini antum garis bawah yang ketiga ini ya. Ini yang banyak sekali kaum muslimin terpeleset. Susah untuk ngamalin. Wa ada muraddihi bil akal. Kalau sudah dia tidak mau, kemudian datang dalil Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaf, dia berusaha menolaknya dengan apa? Akal. Di pesawat, antum wudu apa tayamum? Hah? Di pesawat antum wudu apa tayamum? Boleh tidak bertayamum di pesawat? Hah? Kapan seorang boleh tayamum? Jika tidak ada apa? Di pesawat ada air apa enggak? Di mana? Loh, Ustaz, nanti kalau satu pesawat wudu, satu pesawat itu muslim semua apa enggak? Hah? Itu pernah lihat satu pesawat wudu semua? Ya, akhi. Ya. Ketika mungkin perjalanan 8 jam, 7 jam, antum bisa wudu di bandara sebelum pesawat take off. Betul apa salah? Baru setelah pesawat mengudara antum jamak kosor. Bisa? Oh, tapi Ustaz. Hah? Tapi kan susah. Loh, antum bisa. Lakukan. Kalau misalkan batal, ya. Nah ini pentingnya fikih. Pakai apa? Khuf, sepatu. Sepatunya cukup apa? Diusap. Di kamar mandi, wudhu, ya. Kumur-kumur itu termasuk rukun apa bukan dalam wudhu? Berarti tinggal kan. Cukup apa? Muka, tangan, rambut, apa terus apa? Sampai segini apa enggak? Selesai. Ya. Selesai apa enggak? Tapi orang yang mungkin lebih mengedepankan akalnya, oh susah, nanti ini praktekkan. Ya. Karena tayamum itu hanya diperbolehkan manakala seorang dengan tayamum itu sakitnya tambah keras atau ia akan mati, atau dengan tayamum itu akan membuat dirinya binasa, atau ketika air itu apa? Tidak ada. Atau air itu ada, jaraknya itu puluhan kilometer. Nah, oh air ada Ustaz, tapi di mana? Oh di Salatiga. Huh? Tayamum apa enggak? Apa antum harus pergi Salatiga? Tayamum. Ya, bisa difahami ya. Selama ada air, memungkinkan ya. Oh, berarti wudhunya dihilangkan tuh sunnah-sunnah. Enggak masalah. Berarti harus apa? Terlebih ya bisa wudhu juga di apa? Di bandara. Selesai permasalahan. Dengan izin Allah. Makanya kata Allah, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu apa? Kalian. Jangan menolaknya dengan akal. Ya. Karena sebagian orang yang menolak perintah Nabi dengan apa? Tapi ini. Loh, tapi nanti habis ini makan apa? Kita makan apa? Subhanallah. Kalau tidak haram, kita makan apa? Sering kali kita mendengar kalau tidak menyuap, kita makan apa? Bagaimana ia suudon kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih rezeki. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini poin ketiga ini, poin yang tersulit jemaah. Kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada syariat apa? Islam. Dan tidak menolak perintah tersebut dengan apa? Akal.
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Mama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Tidaklah kami utus rasul kecuali untuk ditaati. Jadi nabi itu bukan untuk diambil ilmunya saja, tapi dia apa? Taati. Dilakukan perintahnya. Kemudian, nah ini ada murad di belakang, tidak menolak dengan apa? Akal. Banyak orang ya, ketika tidak cocok sama perintah Allah, dia ngotak-ngatiknya pakai apa? Akal. Tersesat. Wa adamul khawdi fil umuril ghaibiyah, dan tidak terlalu mendalami perkara-perkara ghaib yang mana akal tidak memiliki kapasitas untuk memahaminya. Contoh, setan itu adalah setan itu adalah sosok yang paling sering mengganggu manusia. Maka di antara hal godaan setan itu adalah perasaan was-was. Allah menciptakan kita, maka setan itu akan melihat potensi seorang, oh ini taat ibadah. Berarti setan akan berusaha agar seorang tersebut bersikap berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka pada mereka orang-orang yang beribadah, maka setan akan membisikkan dirinya. Ketika belajar mengenai Allah Subhanahu wa taala, sampai pada sebuah titik, siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka dalam perkara gaib, ketika malaikat mendatangi si mayit, ada mayit itu didudukkan. Ustaz, kok didudukkan gimana? Kuburan itu sempit. Ya. Gimana bisa duduk? Ya wallahu a'lam. Kewajiban kita hanya apa? Menerima dan percaya, selesai. Mau gimana-gimana, bukan urusan kita. Bukan urusan apa? Jadi dalam perkara gaib, ya, kita harus apa? Beriman. Terlebih dalam perkara azab kubur, surga dan apa? Neraka. Ada yang mengatakan bahwasanya surga, nek misalnya gambare wong apa pedesaan-pedesaan, ya, sungai mengalir, orang desa itu biasanya bosen, makanya mereka suka ke perkotaan. Dan surga tidak ada kota nih, ini Pak, nggak bosan. Hah? Ini soalnya Allah katakan demikian nih karena di Jazirah Arab itu tidak ada air, makanya mereka kangen. No. Makanya kan turis-turis Arab kalau datang ke Indonesia maunya kemana? Apakah ke Jakarta? Enggak, pengen kemana? Ke Bogor, ke Puncak, lihat air terjun, lihat sungai. Nah ini. Tapi orang-orang yang di Bogor, di Puncak, ya, apakah mereka menikmati? Enggak, mereka pengen ke kota, ya, ke Jakarta. Subhanallah. Dikiaskan sama akal mereka. Penamaan yang sama dengan sifat dan rasa yang pasti jauh berbeda, jamaah. Maka tidak boleh kita samakan dengan apa? Akal. Dalam perkara-perkara apa? Gaib. Kemudian yang keempat, ya, jadi yang pertama tadi apa? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab akidah, ya, mengambil ilmu dari Al-Quran, Sunnah, dan apa? Pemahaman salaf. Yang kedua, hanya mengambil hadis-hadis yang apa? Sahih. Dalam bab akidah loh ya. Dalam bab apa? Akidah. Kemudian yang ketiga, ya, setelah tahu apa Al-Quran dan setelah tahu Sunnah, yang ketiga harus apa? Nerimo, tunduk dan patuh. Nah, sempurna nih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang susah. Harus minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, adamul khawdi fi ilmil kalam wal falsafah. Tidak terlalu menjerumuskan diri di dalam ilmu kalam dan filsafat. Ini maksudnya gimana nih?
Belajar ilmu filsafat boleh apa enggak? Filsafat kopi ya. Boleh apa enggak? Ya, filsafat kopi itu ya. Hah? Enggak apa-apa. Yang enggak boleh filsafat ketika ia memahami ilmu agama. Ya. Berarti menggunakan apa? Akal apa dalil? Hah? Akal. Jadi ketika filsafat berbenturan dengan agama, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan, betul? Allah menyukai persatuan, betul apa enggak? Hah? Kunci-kunci umum. Allah menyukai keindahan, Allah menyukai persatuan. Nah, berarti boleh dong nikah beda agama. Keindahan, persatuan. Ya. Kemudian dengan akal mereka, Allah itu kasih sayang dengan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang maha pengampun. Kalau ada orang kafir tapi hatinya baik, ya insya Allah dia masuk surga. Dia baik. Yang menghukumi apa nih? Akal mereka. Allahu Akbar.
Baik. Jadi yang pertama tadi apa? Al-Quran, Sunnah, dan apa? Pemahaman salaf. Yang kedua, berpegang dengan Sunnah yang apa? Sahih. Ya. Yang ketiga, tunduk ya. Yang keempat, tidak membenturkan hal tersebut dengan ilmu kalam dan filsafat. Yang kelima, menolak takwil yang batil. Takwil, apa itu takwil? Takwil itu menafsirkan sesuatu ya, bukan pada tempat. Takwil yang tidak tepat. Kemudian yang terakhir, al-jam'u baina nusus fil mas'alatil wahidah. Ya. Yang keenam artinya apa? Coba. Apa yang antum paham? Menggabungkan nas-nas yang ada dalam satu masalah. Apa yang antum paham? Kenapa harus menggabungkan? Karena jemaah, ya. Saya berikan contoh. Unduri aina antilahu. Lihatlah bagaimana sikapmu wahai istri terhadap suami. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Berarti wanita harus wajib berbakti kepada siapa? Ya. Apakah hal itu berarti ia harus melupakan orang tuanya? Hah? Makanya harus dikumpul. Oh, ini kewajibannya apa lagi? Oh, ternyata berbakti pada siapa? Orang tua. Ya. Maka mengumpulkan nas-nas dalam satu masalah. Artinya mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada. Dalil yang kelihatannya kok tampak bertentangan, dikumpulkan. Contoh, buang hajat. Boleh ngadep kiblat apa enggak? Nabi SAW melarang secara qaul untuk buang hajat menghadap apa? Kiblat. Tapi apakah Nabi SAW pernah buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya? Pernah apa enggak? Pernah. Dan ternyata ketika beliau SAW melakukan hal tersebut, beliau berada di dalam sebuah haid. Artinya ada dindingnya. Ya. Maka dikumpulkan nih hadis-hadis yang ada. Oh, berarti larangan ini ketika seseorang berada di mana? Tanah lapang. Ketika tidak ada dinding-dinding penutupnya. Tapi ketika ada penutupnya, maka diperbolehkan untuk apa? Demikian. Nah ini. Tapi kalau ahlu bid'ah enggak. Ngambil satu dalil, selesai, yang lain dibuang. Seperti orang Khawarij. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait pelaku pembunuhan, apa? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya neraka apa? Jahanam khalidan, kekal. Secara bahasanya apa? Kekal. Kekal itu lama apa selama-lamanya? Selama-lamanya. Orang Khawarij ngambil satu ayat ini, diambil, yang lain dibuang. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, orang yang berselisih, ya, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan mukmin, orang
masih ada apa? Iman. Nah ini, orang Khawarij membuangnya jauh-jauh. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada, kemudian diambillah sebuah kesimpulan. Tapi kalau pelaku bid'ah, ngambil satu dalil, yang lainnya apa? Nah ini ingat. Ya. Pelaku bid'ah itu ngambil satu dalil, yang lainnya apa? Dibuang. Nah satu dalil ini mereka ambil, kemudian mereka pahami dengan pemahaman sendiri. Harus dikompromikan dalil-dalil yang ada, kemudian diambil apa? Jalan tengah. Nah ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab apa? Akidah. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.